Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahrul Mubara Aksar, peserta Latihan Jasa CPNS Kota Parepare, bekerjasama dengan Puslitbang KMP-LAN tahun 2022. Pada hari ini, saya akan berdiskusi tentang adaptif dan kolaboratif. Yang seperti yang kita ketahui bahwa adaptif dan kolaboratif adalah salah satu core value dari ASN berakhlak. Nah, apa sih yang dimaksud dengan adaptif? Adaptif adalah suatu proses yang menempatkan manusia yang berupaya mencapai tujuan-tujuan atau kebutuhan untuk menghadapi lingkungan dan kondisi sosial yang berubah-ubah agar tetap bertahan. Jadi di sini diminta manusianya bagaimana tetap mencapai tujuannya dalam kondisi yang berubah-ubah. Nah, mengapa kita harus adaptif? Karena yang pertama adalah perubahan lingkungan strategis. Yang kedua adalah persaingan di berbagai bidang. Dan yang terakhir adalah perkembangan teknologi. Nah, setidaknya terdapat 9 elemen budaya adaptif menurut Manajemen Advisory Service UK yang perlu menjadi fondasi ketika sebuah organisasi akan mempraktikkannya. Yaitu yang pertama purpose, yaitu tujuannya. Jadi, organisasi beradaptasi karena memiliki tujuan yang hendak dicapai. Nah, demikian pula dengan organisasi pemerintah yang mempunyai tujuan-tujuan penyelenggaraan fungsinya yang sudah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Yang kedua adalah culture values, jadi nilai dari budaya organisasi tersebut. Jadi organisasi pemerintah mengemban nilai budaya organisasi yang sesuai dengan karakteristik tugasnya dan fungsinya. Demikian pula dengan ASN sebagai individu yang mempunyai nilai-nilai yang tersemat dalam budaya kerjanya sehingga dituntut untuk mengaplikasikannya agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal dan berkualitas. Yang ketiga adalah vision atau visinya. Nah, visi menjelaskan apa yang hendak dituju dan tergambar dalam kerangka pikir dan diterjemahkan dalam kerangka kerja yang digunakan dalam sebuah organisasi. Kemudian yang keempat adalah corporate value. Jadi seperti halnya nilai budaya di organisasi, maka nilai-nilai korporatif juga menjadi sebuah fondasi penting dalam membangun budaya adaptif dalam organisasi. Kemudian yang kelima adalah corporate strategy. Jadi visi dan value menjadi landasan untuk dibangunnya strategi yang lebih operasional untuk menjalankan tugas dan fungsi organisasi secara terstruktur, efisien, dan efektif. Jadi sini corporate strategy dari visionnya tadi, dari corporate-nya dibuat sebuah rencana-rencana agar tujuannya tercapai. Kemudian yang keenam adalah structure. Jadi struktur menjadi penting dalam mendukung budaya adaptif yang dapat diterapkan di sebuah organisasi. Tanpa dukungan struktur akan sulit budaya adaptif dapat berkembang dan tumbuh dalam sebuah organisasi. Kemudian yang ketujuh adalah problem solving, jadi pemecahan masalah. Jadi budaya adaptif ditujukan untuk menyesuaikan persoalan-persoalan yang timbul dalam organisasi, bukan sekedar untuk mengadaptasi perubahan. Penyelesaian masalah harus menjadi tujuan besar dari proses adaptasi yang dilakukan sebuah organisasi. Kemudian yang ke-8 adalah partnership working. Jadi partnership memiliki peran penguatan budaya adaptif karena dengan partnership maka organisasi dapat belajar, bermitra, dan saling menguatkan dalam penerapan budaya adaptif. Dan ke-9 yang terakhir adalah rules atau aturan mainnya menjadi salah satu framework budaya adaptif yang penting dan tidak bisa dihindari sebagai bagian dari formalitas lingkungan internal maupun eksternal daripada organisasi. Kemudian, bagaimana sih kita melakukan penerapan perilaku adaptif? Yang pertama yaitu cepat menyesuaikan diri dalam menghadapi sebuah perubahan. Jadi kita harus menyesuaikan diri kita. Kemudian yang kedua adalah terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Nah, perubahan zaman itu selalu berubah-ubah. Jadi kita dituntut untuk selalu mengembangkan ide-ide kreativitas, terus berinovasi dalam sebuah tindakan. Yang ketiga adalah bertindak proaktif. Nah, adaptif sebagai nilai dan budaya ASN adalah bagaimana kita terus mengasah pengetahuannya hingga ke tingkat yang mahir. Kemudian yang kedua adalah terus berkomunikasi hingga memiliki persepsi yang sama terkait cita-cita bersama yang akan dicapai. Yang ketiga adalah memiliki mental model. Jadi bagaimana kita
membuat mental kita untuk tetap menjadi role model untuk sekitar kita. Kemudian yang keempat adalah selalu sinergis untuk mencapai visi, dan yang terakhir adalah selalu berpikir sistematis. Nah, yang selanjutnya adalah kolaboratif. Jadi kolaboratif adalah suatu proses untuk menghasilkan gagasan atau ide dan menyelesaikan masalah secara bersama-sama menuju visi yang bersama. Jadi kolaboratif di sini kata kuncinya adalah secara bersama-sama dalam mencapai sebuah tujuan. Nah, bagaimana sih proses yang harus dilalui dalam menjalani kolaborasi? Yang pertama adalah trust building. Jadi kita membangun kepercayaan dengan stakeholder, dengan mitra kolaborasi kita. Kemudian setelah terbangun kepercayaan tersebut, kita lakukan adalah face-to-face dialog. Jadi lakukan negosiasi yang baik dan bersungguh-sungguh. Nah, ketika kita sudah membangun kepercayaan, sudah kita melakukan negosiasi, kemudian kita lakukan komitmen bersama terhadap apa yang kita rencanakan sebelumnya. Jadi komitmen itu pengakuan saling ketergantungan atau sharing ownership dalam proses serta keterbukaan terkait keuntungan bersama. Kemudian yang keempat adalah pemahaman bersama. Jadi di sini berkaitan dengan kejelasan misi, definisi bersama terkait permasalahan, kemudian mengidentifikasi nilai bersama. Dan yang terakhir adalah menetapkan outcome-nya, menetapkan tujuannya apa. Kemudian, apa sih faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam kolaborasi? Yang pertama adalah kepercayaan. Ketika kita sudah percaya, berarti kita dapat saling percaya, berarti kita dapat melakukan sebuah kolaborasi. Kemudian yang kedua, pembagian kekuasaan berdasarkan tupoksi, tugas pokok dan fungsi masing-masing. Kemudian adalah gaya kepemimpinannya bagaimana, kemudian tadi strategi manajemennya, dan yang terakhir adalah formalisasi pada pencapaian kolaborasi yang efektif dan efisien. Nah, bagaimana panduan penerapan perilaku adaptif? Yang pertama adalah memberi kesempatan untuk berkontribusi. Yang kedua adalah terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Dan yang ketiga adalah menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Oke, demikian hasil diskusi kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.